Baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sofia. Saya dosen Fakultas Informatika, kelompok keahliannya adalah Data Science. Hari ini, insya Allah saya akan membawakan materi perkuliahan hari ini mengenai Big Data, di mana topik mengenai Big Data ini akan kita bagi menjadi 3 kali pertemuan, 3 pekan selanjutnya. Dan Big Data ini saya bagi gitu ya menjadi 3 bagian. Yang pertama hari ini yaitu adalah Introduction to Big Data. Kemudian pekan selanjutnya adalah Big Data Infrastructure. Kemudian yang ketiga adalah Big Data Application. Topik Big Data ini adalah topik yang sangat hangat gitu ya, hot topic yang mana semenjak 6-7 tahun terakhir ini gitu ya, apalagi di tahun 2022 ini semakin banyak orang membahas gitu ya dengan mengenai big data dengan berbagai macam relasinya gitu ya di kehidupan nyata ini. Dan di 2022 lagi gitu ya, big data nanti ada berkaitan dengan yang namanya metaverse gitu ya. Nah, itu mungkin nanti topik selanjutnya lagi ya, beda lagi. Nah, tapi hari ini insya Allah saya akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu big data, di mana outline hari ini kita akan lihat gitu ya, menyimak bersama mengenai fenomena big data itu apa, gitu ya. Kenapa disebut sebagai big data, yang melatar belakanginya apa, gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang big data karakteristik atau karakteristik bagaimana sehingga kita bisa sebut sesuatu itu sebagai big data. Nah, kemudian agenda yang ketiga di hari ini adalah tentang apa saja peran-peran penting di dalam ekosistem big data. Yang namanya big data itu bukan hanya berkaitan dengan datanya sendiri, tetapi dia akan mencakup ya, berbagai aspek yang akan mendukung gitu ya, adanya gitu ya, dimungkinkannya big data itu sendiri. Nah, itu akan kita bahas sedikit gitu ya di pertemuan hari ini. Kemudian yang keempat itu adalah apa saja yang diperlukan ya, di dalam big data ini, expert atau peran-peran seperti apa saja, gitu ya, profesi apa saja yang diperlukan di dalam big data, era big data sekarang ini. Dan yang kelima adalah mengenai tantangan dan juga moral issue gitu ya di dalam big data. Itu mungkin 5 gitu ya topik gitu ya yang akan kita bahas hari ini itu dalam introduction to big data. Nah, yang pertama gitu ya tentang fenomena big data. Fenomena big data ini sendiri ya, tidak terlepas pada perkembangan gitu ya, dari masa ke masa gitu, di mana perkembangannya itu terjadi pada perkembangan teknologi, ya, kemudian juga perkembangan gaya hidup ya, atau lifestyle dari masyarakat. Kita bisa melihat atau mendengar gitu ya cerita flashback beberapa puluh tahun ke depan, ke belakang maksud saya, di mana teknologi yang digunakan dengan sekarang itu sungguh sangat jauh berbeda. Kalau dulu orang mengabadikan momen-momen penting gitu ya dalam hidup mereka itu dengan mengambil foto gitu ya. Fotonya itu kemudian
cetak gitu, ke dalam bentuk fisik gitu ya. Sehingga kalau beberapa sebelum tahun 2000-an gitu ya, itu masih sangat menjamur yang namanya tempat-tempat cuci cetak foto. Mungkin di sini adik-adik semua apa namanya, generasinya generasi tahun 2000-an ya, mungkin lahirnya di 2000 lebih gitu ya. Sebelum itu gitu ya, orang mengabadikan momen itu dengan menggunakan kamera gitu ya. Kalau istilahnya itu ada to still gitu ya. Ada yang pernah mendengar mungkin dari orang tuanya, dan itu bentuknya fisik. Tapi kemudian gitu ya, seiring ditemukannya teknologi dan kebutuhan orang gitu ya semakin meningkat gitu ya, maka pengabadian momen-momen itu dilakukan tidak harus gitu ya dengan mencuci cetak ke tempat atau ke toko gitu ya, layanan cuci cetak tersebut. Tetapi bisa dilakukan secara mandiri, disimpan gitu ya. Kalaupun simpan secara digital, kalaupun ingin dicetak, cetaknya itu ya terserah gitu ya, mau yang seperti apa gitu. Kalau dulu kan harus dari bikin negatif filmnya dulu, baru kemudian dibuat foto fisiknya. Nah, akhirnya gitu ya, terjadilah pergeseran lifestyle gitu, karena adanya teknologi yang memaksa gitu, perusahaan-perusahaan yang dulunya jaya dengan produksi teknologi kameranya dan juga cuci cetak itu untuk merubah gitu ya, merubah strategi mereka agar bisa bertahan dengan menciptakan gitu ya, teknologi baru gitu, itu digital kamera, dan akhirnya itulah sekarang gitu ya diadopsi. Nah, kemudian juga banyak lagi gitu ya teknologi-teknologi apa namanya yang berubah gitu ya, dan merubah juga gitu ya. Ada yang lifestyle yang merubah teknologi, berubah karena teknologi gitu ya. Dan ini terjadi gitu ya tanpa kita bisa menolak gitu. Jadi kalau sebuah quote bilang ya, the digital lifestyle is here to stay gitu ya, with you or without you. Jadi memang sebuah keniscayaan gitu ya. Sekarang itu yang namanya lifestyle itu digital. Kita tidak bisa menolak gitu. Sebagai mahasiswa saja gitu ya. Kita sekarang sangat dimudahkan dengan berbagai macam teknologi digital gitu. Misalkan untuk cek nilai. Kalau dulu cek nilai itu kita harus lihat ya, zaman saya kuliah dulu kalau mau lihat itu harus melihat papan pengumuman, benar-benar papan pengumuman di mana itu ada print out dari nilai-nilai mahasiswa. Tapi kan kalau sekarang dengan adanya digital gitu ya, yang memungkinkan kita untuk akses data-data yang kita inginkan gitu, data yang kita perlukan itu secara digital gitu ya, secara online. Itu sangat dimudahkan. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan ya beli tiket gitu ya. Kalau dulu orang nonton bioskop, beli tiketnya itu harus di bioskop. Kalau sekarang bisa online, kemudian tiket kereta api juga sama, tiket pesawat, tiket kapal laut dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara online. Ini adalah memicu gitu ya, new lifestyle ini, digital lifestyle ini memicu nanti yang ada dihasilkannya data yang sangat besar. Big data phenomenon itu karena adanya new lifestyle atau digital lifestyle, yang mana ini tidak bisa kita hindari. Di kehidupan pribadi, gitu ya, kita masing-masing itu juga menghasilkan yang namanya data. Semua itu pasti menghasilkan data dan itu tersimpan. Coba silahkan cek gitu ya, masing-masing saya yakin di sini punya handphone gitu ya. Handphone kita itu akan menghasilkan data dan menyimpan data
setiap aktivitas yang kita lakukan. Gitu ya. Apps-apps yang kita install di handphone kita, dia akan mencatat gitu ya, semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, mengakses data yang kita hasilkan gitu ya di dalam handphone kita masing-masing. Dan itu menurut data tersebut diakses, disimpan gitu oleh masing-masing apps itu dengan setujuan kita gitu ya, dengan concern yang telah kita berikan. Kita setuju gitu ya, ketika menginstal app itu kan untuk terkadang kita untuk kemudahan gitu ya, kita skip dan kita allow semua concern yang diberikan gitu ya, bisa akses data dan lain sebagainya. Nah, berapa banyak apps yang ada di handphone kita, maka data kita akan terduplikasi, tersimpan pada pemilik gitu ya, di server-server data apps tersebut. Ini big data fenomena gitu ya. Kita punya new lifestyle, di mana new lifestyle ini nanti akan menghasilkan data yang sangat besar. Nah, mungkin kita bisa lihat ya terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa. The time of spreadsheets is over. A Google search, a passport scan, a barcode reading. Sebelumnya kelihatan nggak ya video yang saya sharing? Ada yang bisa ini? Saya belum. Kelihatan, Bu, udah. Kelihatan, oke. Terima kasih. In a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich. Saya ini ya. The time of spreadsheets is over. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analyzed, and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain. A survey done by the Global Agenda Council on the future of software in society shows that people expect artificial intelligence machines to be part of a company's board of directors by 2016. There is a good chance that in 15 years, your job is going to be performed by computers, since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data. Think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly, much like a human driver, but also analyzing other sources of information that will make the trip safer, faster, and more efficient. Analyzing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't. Big data analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities. But it will also create very detailed profiles for all of us, including information that we'd rather keep private. Will big data make privacy obsolete? Or will it bring transparency, accountability, and progress? Oke, itu sedikit gitu ya gambaran. Ya, sebenarnya udah bisa menggambarkan secara jelas gitu ya dalam waktu yang singkat mengenai big data dan big data fenomenon gitu ya, dan apa saja gitu ya proses yang dilakukan dalam big data ini. Nah, itu fenomena yang pertama, big data gitu ya. Tadi dikatakan di video tadi gitu ya, dari semua data-data yang tersimpan gitu ya, baik itu di search engine, di Google, kemudian data medis dan lain sebagainya, itu disimpan gitu ya. Dan kemudian bisa dimanfaatkan gitu ya untuk kepentingan analisis dan bisa dimonetize, gitu, bisa diuangkan, bisa menjadi sumber penghasilan gitu ya bagi pemilik
informasinya gitu ya. Karena kalau hanya berupa data saja itu mungkin masih belum bermakna gitu ya. Namun ketika kita sudah olah menjadi informasi dan knowledge, nanti itu akan menjadi sebuah harta yang berharga gitu. Bahkan sampai tadi dikatakan diprediksi di 2026 nanti dengan bantuan artificial intelligence, big data mining atau big data nanti, bagaimana kita mencari knowledge gitu, dari big data tersebut, itu akan menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah direksi gitu ya, atau level C-nya sebuah perusahaan, board-nya sebuah perusahaan. Oke, itu mungkin gitu ya yang pertama. Bahasan kita pertama mengenai big data phenomenon. Nah, kemudian kalau kita telusuri lagi gitu ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada gitu ya, data yang ini saya ambil dari Digital Data 2022. Bagaimana data ini menjadi sangat besar jumlahnya. Kita lihat saja di posisi per Januari 2022 penggunaan internet ya, yaitu dengan beberapa aspek yang di capture di sini, itu total pengguna internet di seluruh dunia itu adalah 4,95 miliar. Kemudian pengguna itu pengguna gitu ya, user gitu ya, persentase pengguna user pengguna internet dari total populasi keseluruhan itu adalah 62,5%. Jadi bayangkan gitu ya, lebih dari setengah populasi di bumi ini sudah mengakses internet. Berarti mereka juga berpotensi menghasilkan data di internet yang akan tersimpan di server gitu ya, yang diakses masing-masing, terutama pemilik-pemilik apa namanya, milik webkah atau yang lain gitu ya di internet ini. Dan kemudian gitu ya, pertumbuhan ya pengguna internet ini adalah dari tahun ke tahun tuh naik sebesar, dari tahun sebelumnya naik sebesar 4% gitu ya, atau bertambah sebanyak 192 juta user. Dan gitu ya, ternyata gitu ya, waktu rata-rata orang menghabiskan, si user internet ini menghabiskan waktunya untuk mengakses internet itu adalah 6 jam 58 menit. Ya, hampir 7 jam. Gitu ya, hampir 7 jam dalam sehari. Gitu. Sehari kita punya 24 jam, dan ternyata gitu ya, rata-rata 62,5% populasi di dunia ini menghabiskan waktunya bersama internet itu hampir 7 jam. Nah, berarti 7 jam itu adalah sepertiga lebih ya dari waktu yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi bayangkan berarti berapa banyak gitu ya, data yang dihasilkan dalam rentang 7 jam itu. Dan kemudian persentase gitu ya, user mengakses internet itu melalui handphone itu adalah 92,1%. Berarti memang kebanyakan gitu ya, mayoritas tuh orang mengakses internet melalui mobile phone-nya. Nah, berarti data pribadi yang dihasilkan itu sangat-sangat banyak. Nah, ini secara global. Ya. Dan ini data pendukung lain gitu ya, breakdown-nya dari tadi, dari data digital tadi per Januari 2022, esensial digital headline-nya gitu ya, yaitu total populasi itu 7,91 miliar gitu ya.
kemudian pengguna mobile phone, ya, user mobile phone unique itu adalah 5,31 billion, berarti satu orang banyak juga gitu ya, hampir setengah hampir setengahnya itu memiliki lebih dari satu mobile phone gitu. Kemudian internet usernya dan ini ya yang menggunakan sosial media secara aktif gitu, itu adalah 4,62 miliar gitu ya, atau 58,4% dari keseluruhan populasi manusia dunia ini. Dan saya termasuk salah satu di antaranya. Dan mungkin kebanyakan kita di sini ya termasuk di dalamnya, kita pengguna aktif sosial media. Ada di sini yang tidak menggunakan sama sekali sosial media. Saya mau tahu, ada nggak bisa raise hand-nya? Saya mau lihat. Kayaknya nggak mungkin sih, tapi mungkin sedikit sekali gitu ya yang tidak memiliki gitu ya akses terhadap media sosial. Ini tadi ya, kemudian ada data pengguna internet. Ini saya skip saja ya, nanti silahkan saya share nanti slide-nya, bisa dilihat atau bisa langsung juga kunjungi nanti data digital itu gitu ya, URL-nya saya ada sebutkan di sini, data reportal. Bisa dilihat ada 114 slide gitu ya tentang capture profil data digital. Dan ini gitu ya, di Indonesia saya ambil sedikit gitu ya. Ini per Februari 2022 populasi Indonesia itu 277,7 juta jiwa gitu ya. Pengguna mobile seluler itu adalah 370 juta gitu ya, dan pengguna internet itu adalah 204,7 juta, dan pengguna sosial media yang aktif adalah 191,4 gitu ya, itu hampir 70% gitu, tepatnya di 68,9%. Nah, inilah gitu ya yang kita bisa lihat gitu ya, salah satunya fenomena adanya lifestyle yang baru, new lifestyle atau digital lifestyle. Orang aktif menggunakan sosial media. Itu adalah salah satu big fenomena. Kemudian kalau itu secara personal dengan kepemilikan sosial media dan juga akses terhadap internet melalui mobile phone. Kemudian fenomena yang lain big data adalah adanya sekarang teknologi di rumah gitu ya, yaitu smart home. Smart home di mana gitu ya penggunaan smart home di rumah itu akan menghasilkan data. Nyalain lampu, nyuruh Alexa gitu ya. Alexa nyalain lampu, turn on the light gitu. Alexa turn off the TV gitu. Alexa bla 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 gitu. Itu bisa gitu ya memungkinkan, atau nggak dengan voice command gitu ya, tetapi akses di handphone masing-masing gitu ya. Itu kita bisa membuat gitu ya rumah kita itu dikatakan sebagai rumah yang smart gitu. Tentunya ini akan menghasilkan lagi-lagi data. Dan datanya itu continue gitu ya, nanti akan
hasilkan setiap waktu. Nah, fenomena inilah nanti yang big data fenomena tadi gitu ya, yang mengakibatkan banjirnya data. What's driving data deluge? Nah, kemudian kita lihat di sini gitu ya, kayak mobile sensor tadi, sosial media seperti saya sudah paparkan di slide sebelumnya, data-data realnya gitu ya. Kemudian video surveillance gitu ya, CCTV, ya. Kemudian juga video rendering, yang smart grid, physical exploration itu akan tersimpan datanya, kemudian medical imaging, ya itu misalkan USG, kemudian lagi X-ray dan lain sebagainya itu tersimpan, ya, dan juga gene sequencing. Nah ini yang sekarang populer gitu ya, di era COVID-19 ini semakin populer pemanfaatan untuk tracking penyintas COVID-19, gitu ya, dia terkait dengan kasus nomor berapa gitu ya, dan tipe COVID-nya apa, apakah Delta, apakah Beta yang ataukah Omikron gitu ya sekarang, atau mungkin varian-varian yang baru. Itu bisa dilakukan gitu ya, dan tersimpan data. Inilah yang mengakibatkan ya, big data tadi ya. Data, banjirnya data. Datanya sangat-sangat besar. Maaf, saya. Nah, kemudian itu tadi yang pertama, gitu ya, big data fenomena. Yang kedua, gitu ya, itu mengenai big data background dan big data analytics. Apa yang menyebabkan adanya big data tadi, gitu ya, fenomena lifestyle, kemudian juga kemudahan mengakses berbagai macam teknologi informasi itu melatar belakangi data itu, dan kemudian yang kedua adalah semakin murahnya gitu ya biaya sebuah teknologi. Kalau dulu ya, dulu itu ordernya tahunnya misalkan dekade tahun 80-an, 90-an awal, yang namanya teknologi penyimpanan data gitu ya, itu masih sangat kalau mau menyimpan data gitu ya, mengumpulkan tugas, kalau zaman dulu mahasiswa mengumpulkannya di disket. Disket itu kapasitasnya berapa? Kapasitasnya 1,44. Ordenya apa? Mega apa giga? Mega gitu ya. Nah, itu dan itu apa namanya? Masih lumayan mahal gitu ya di nilai tukarnya gitu ya, harga per 1 megabytes gitu ya untuk menyimpan data jauh berbeda, jauh lebih murah sekarang gitu ya di tahun 2022 ini. Kemudian kalau bergerak lagi di tahun 2004 yang namanya external storage gitu ya, seperti USB flash disk gitu ya, itu paling besar itu 16 mega, dan itu zaman tahun 2003 gitu ya, itu harganya adalah sekitar 200-300 ribuan ya, saya sekitar itu. Nah, tapi kalau sekarang gitu ya, yang namanya external storage gitu ya, itu kita bisa ordernya itu adalah tera gitu ya, dan itu nggak terlalu mahal gitu ya, dan yang 16
yang 1 giga gitu ya, 2 giga itu kan juga masih sudah sangat-sangat murah. Ini yang disebabkan yang menyebabkan adanya big data itu karena semakin ekonomisnya, semakin murahnya harga sebuah teknologi informasi. Nah, kemudian tadi saya katakan ya, semua aktivitas manusia itu akan menghasilkan data digital gitu ya, dalam berbagai format. Di handphone ya, untuk kepentingan olahraga gitu ya, akan disimpan. Kalau kita mau ini ya, kita sukanya misalkan lari gitu, atau melakukan sport activity, maka akan tersimpan data dengan format dan atribut-atribut tertentu gitu ya, data-data yang relevan dengan kesehatan. Tapi kemudian kalau misalkan berkaitan dengan sosial media, apa yang disimpan gitu ya, ternyata disimpan adalah bagaimana keterkaitan dari satu user ke user yang lain gitu ya, engagement-nya seperti apa gitu, dia follow akun mana saja, kemudian berapa lama dia mengakses page mana saja gitu ya, yang diakses dan sebagainya. Nah, itu contoh gitu ya, berbagai format yang dihasilkan secara digital dari aktivitas yang kita lakukan. Dan kemudian ya, background lain dari big data ini adalah kebutuhan gitu ya manusia untuk menjadi lebih gitu ya, to more and manipulating their asset. Jadi bagaimana gitu ya bisa gitu ya, dari data-data yang ada ini bisa dimanfaatkan gitu ya sebagai aset gitu ya, sebagai modal gitu ya untuk bisa mencapai berbagai tujuan gitu ya. Tentunya tujuannya bisa untuk nanti keuntungan dalam bentuk materi atau keuntungan dalam bentuk-bentuk lain berupa knowledge. Itu big data background dan big data analysis. Nah, sekarang karakteristiknya seperti apa gitu ya dari big data ini. Karakteristiknya dia katakan itu ada 5 V. Awal-awalnya dulu hanya 3 V gitu ya. Volume, variety, dan velocity itu awal gitu ya di tahun 2014-an gitu ya, itu masih 3V gitu. Tapi kemudian sekarang berkembang gitu ya. Ternyata big data itu tidak cukup hanya dari volume, variety, dan velocity, tapi juga ditambah 2 V lagi gitu ya, yaitu veracity dan juga value. Nah, karakteristik yang pertama, big data itu, dia dikatakan big data kalau memiliki karakteristik yang pertama adalah volumenya. Volumenya gimana? Huge gitu ya, banyak gitu ya, huge amount of data. Banyak itu seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat gitu ya, dari ukuran atau data size chart-nya data, ukuran data gitu. Nah, itu yang pertama volume, huge amount of data. Kemudian yang kedua, variety-nya gitu ya, yaitu formatnya banyak, kemudian sumbernya juga banyak. Jadi datanya bervariasi. Jadi ya, karakteristik yang kedua dari sebuah kita katakan sebagai big data itu adalah bervariasi datanya. Kemudian yang ketiga gitu ya adalah value gitu ya. Nah, value-nya ini adalah maksudnya kalau kita punya data yang besar, kita ekstrak gitu ya, maka data tadi akan menghasilkan gitu ya, informasi yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa menjadi insight baru, yang bisa menjadi knowledge baru bagi
pemiliknya gitu ya, atau bagi yang berkepentingan terhadapnya. Nah, ini yang ketiga value. Kayaknya orang ada nanti yang jualan apa namanya hasil analisis ya dari data yang diakses. Nah, kemudian yang keempat, karakteristik dari big data adalah velocity gitu ya, yaitu kecepatan gitu ya akumulasi data, bahwa datanya ini bergerak, dia bertambah gitu ya dengan cepat gitu ya. Itu adalah karakteristik yang keempat. Dan karakteristik yang kelima adalah adanya veracity ya, atau di data ini bisa ditemukan inkonsistensi ya, ketidakkonsistenan dan ketidakpastian dalam data. Nah, jadi kalau misalkan datanya pasti ya, itu namanya ya kita nggak perlu nanti melakukan analitik untuk menghasilkan prediksi. Tapi kalau misalkan ternyata data ini tidak konsisten, kemudian ada ketidakpastian di sana, maka kita perlu mencari, gitu ya, menganalisis gitu ya, big data ini sehingga value-nya tadi akan didapatkan. Nah itu ya 5 B karakteristik dari big data. Nah, yang pertama tadi adalah volume gitu ya. Nah, ini aja review sedikit gitu ya tentang data storage unit chart-nya gitu. Unitnya yang terkecil itu adalah bit gitu ya. Kapasitasnya 1 atau 0 gitu. Kemudian selanjutnya adalah byte, kemudian kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, setelah terabyte adalah petabyte, ya, itu 1024 terabytes gitu ya. Kemudian setelah petabyte adalah exabyte, ya. Kemudian zettabyte dan yottabyte. Nah, ini kita sekarang masuknya sudah di era sini gitu ya, di exabyte ini untuk dari berbagai data yang ada. Kalau storage yang kita simpan gitu ya, itu mungkin masih di order sini ya, masih terabytes gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, untuk personal storage saja gitu ya, mungkin nanti akan masuk ke order petabytes. Nah, tapi kalau sudah yang akumulatif gitu ya, datanya yang dihasilkan sekarang udah ordernya udah dikumpulkan, kalau dikumpulkan semua ya udah yottabyte ini. Nah, ini volumenya tadi. Kita bisa bandingkan, kita bisa bayangkan bagaimana gitu ya banjir volume data. Kalau seandainya gitu ya kita analogikan data ini gitu ya disimpan dalam bentuk kotak-kotak ya, yang disimpan di rumah kita masing-masing. Bisa jadi gitu ya, rumah kita atau kamar kita gitu itu sudah over capacity gitu ya, udah di luar kapasitas yang dimiliki. Mungkin melimpah-limpah, kita udah tenggelam gitu ya di dalam data yang kita hasilkan. Data kita pribadi gitu ya, yang kita hasilkan itu bisa jadi nanti sudah sangat banyak seandainya itu disimpannya terlihat gitu ya, kita memang lihat secara fisik. Tapi kan kalau sekarang gitu ya, kita hanya bisa mengetahui gitu ya bahwa oh datanya sekian terabyte gitu ya, sekian gigabyte seterusnya. Ya. Dengan kalau kita klik gitu ya, oh lihat kalau kita punya file, ya lihat propertinya gitu, berapa gitu ya size dari file tersebut. Oke, ini yang volume tadi ya. Kemudian selanjutnya
tentang apa saja gitu ya data yang ada di big data. Tadi di slide halaman 13 gitu ya, salah satu karakteristik dari big data adalah variety. Ya. Jadi ada berbagai macam format data dari berbagai macam sumber. Nah, sekarang apa saja gitu ya variasi dari datanya itu. Kalau dikelompokkan menjadi beberapa grup gitu ya, ada 3 grup ya tipe data grup besar gitu ya tipe data di dalam ranah big data ini. Yang pertama adalah structure data gitu ya, kalau datanya sudah terstruktur, sudah memiliki format yang jelas. Kemudian yang kedua adalah unstructured data, gitu ya, atau datanya ini belum memiliki format yang jelas, gitu ya, masih free, penyimpanannya masih free, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada semi structured data, gitu ya. Jadi datanya itu sudah ada formatnya, tapi belum seformal, gitu ya, serigid dari data yang sudah terstruktur. Nah, contoh data yang sudah terstruktur itu kayak misalkan gitu ya, data di DBMS ya, kita simpan di database management system gitu ya, berupa tabel relasional. Nah, itu sudah kita katakan sebagai data yang terstruktur. Jelas formatnya gitu ya. Kalau di tabel basis data relasional kita sudah punya tabel, ada field-field yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian kita bisa mengakses dengan pasti gitu ya, dengan query di data yang tersimpan di DBMS tersebut. Kemudian yang selanjutnya, contoh lagi, data di DBMS adalah data di data warehouse. Gitu ya. Nah, data warehouse ini kan dia sudah bukan berupa tabel relasional lagi gitu ya. Ada keterkaitannya tapi dengan skema yang berbeda gitu ya. Ini data warehouse dan data itu sudah dikumpulkan semua gitu ya. Nanti di dalam data warehouse ini dengan format-format tertentu dengan proses pemrosesan sebelumnya atau proses sebelumnya, itu data integrasi, data cleaning, dan data selection masuk ke dalam data warehouse. Nah, kemudian data yang terstruktur juga, contohnya adalah data transaksi, gitu ya. Data transaksi, kayak data pembelian, gitu ya. Itu kan ada ininya gitu ya, ada format yang sudah jelas, yang sudah baku gitu ya, dan financial record gitu ya, itu juga kita bisa katakan sebagai data yang terstruktur, sudah memiliki format-format yang jelas. Nah, sedangkan yang kedua, tipe grup yang kedua adalah data yang tidak terstruktur. Nah, kalau ini contohnya adalah data teks. Data teks itu kan dia tidak terstruktur. Kenapa? Karena dari satu teks dengan teks yang lain bisa jadi jumlah kalimatnya berbeda, jumlah katanya berbeda, ya, dan jumlah kata berbeda, jumlah kalimat berbeda. Kemudian kata yang berulang gitu ya di setiap atau unik kata di dalam data teks itu kan bisa jadi juga berbeda. Sehingga kita bisa katakan data teks itu adalah data yang tidak terstruktur. Kemudian data teks, dokumen juga sama gitu ya.
Dan yang ketiga adalah multimedia file, apakah itu data audio atau data video gitu ya, yang ikut di dalamnya audio juga. Nah, itu multimedia file itu juga disebut sebagai termasuk dalam kategori unstructured data. Nah, kemudian yang ketiga, tipe ya, yang ketiga, kategori yang ketiga adalah semi structured data atau struktur yang tengah-tengah gitu ya. Jadi sudah ada formatnya tapi belum 100% formatnya rigid ya, tidak gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti data di web server logs ya, dan di data streaming ya, data yang berasal dari sensor. Nah, itu adalah masuk kategorinya semi-structured data. Nah, tentunya ketika kita nanti ingin melakukan analisis big data, kita harus mengenali terlebih dahulu apa data yang dimiliki, ya, berapa jumlah volumenya, kemudian apa tipenya atau variety dari datanya, bagaimana kecepatan pertambahan datanya, kemudian insight apa yang ingin didapatkan dari data. Itu harus kita eksplorasi terlebih dahulu. Ya, baru kemudian kita bisa melakukan analisis untuk menghasilkan tadi ya, harapan yang ingin kita dapatkan dari data, dari big data analysis. Oke, nah di sini gitu ya, tadi sudah big datanya sudah. Sekarang kita masuk ke big data gitu ya. Nah, dikatakan gitu ya, menurutnya apa namanya, big data ini gitu ya, dia bisa dikatakan untuk sekarang sebagai solusi. Solusi dari apa gitu ya? Solusi untuk apa? Solusi untuk atau solusi dari gitu ya, data-data yang berlimpah tadi, gitu ya, yang mungkin kalau tidak diolah itu sayang, gitu ya, tidak bermanfaat nggak sih sebenarnya gitu data kalau disimpan dalam bentuk yang banyak, ya tentunya bermanfaat, tapi kalau sudah diolah data yang sangat besar tadi, ya, dengan berbagai macam sumber datanya, ya, itu kita bisa apa namanya, olah. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita punya data, big datanya ada log file, spatial and GPS coordinates, kemudian ada data market feed, e-government feeds, kemudian ada data cuaca, ada data teks atau image gitu ya. Ini bisa kita olah menjadi apa saja gitu ya. Nah, itu bisa kita kategorikan untuk berbagai kepentingan ya. Misalkan untuk kepentingan apa namanya, di perusahaan gitu ya, untuk enterprise apa namanya, ERP-nya gitu ya, business planning-nya atau ERP, atau nanti ya untuk customer relationship management gitu ya. Itu dia misalkan datanya bisa digunakan untuk menyimpan gitu ya data pelanggan, melakukan deal tracking gitu ya, tracking dari pelanggan yang ada, kemudian bisa untuk mengatur nanti di ERP-nya gitu ya, mengatur kanal penjualan, bagaimana pemesanan gitu ya, produksi sampai pemesanan dan pendeliverian ke customer gitu ya, itu bisa diolah gitu ya, pemanfaatan data dari yang sudah ada agar kanal penjualannya itu menjadi lancar. Yang namanya produksi barang gitu ya, itu kan harusnya gitu ya, dia akan sejalan gitu ya dengan
demand yang ada. Kalau demand-nya ternyata rendah, produksinya terus-terusan dilakukan, maka barang akan menumpuk di gudang. Kalau barang menumpuk di gudang, itu akan menimbulkan cost untuk penyimpanan. Nah, ini nggak baik gitu ya, sehingga kalau dilakukan gitu ya, analisis terhadap data yang dimiliki gitu ya, dari data penjualan, pemesanan, dan sebagainya, data produksi, itu bisa dicarikan solusi gitu ya, atau prediksinya nanti. Nah, kemudian juga nih untuk inventory, tadi untuk penyimpanan itu sangat penting. Ya, kalau terlalu lama ya misalkan untuk barang gitu ya skala besar gitu kan, docking dikirim ke suatu negara ke negara yang lain melalui pelabuhan port tertentu. Kemudian kalau dia terlalu lama nunggu di satu port gitu ya, dia harus masuk ke gudang, dia harus unload barang. Nah, itu akan menimbulkan cost yang sangat besar untuk loading barangnya, unloading barangnya lagi misalkan untuk dikirimkan ke port selanjutnya misalkan atau pelabuhan selanjutnya. Nah, ini perlu dikelola dengan baik ya, melalui apa gitu ya, melalui bantuan analisis dari data-data yang dimiliki. Kemudian payroll itu juga sama, nanti bisa dilakukan payroll untuk penggajian, payables juga sama. Kemudian data yang lain bisa digunakan untuk kepentingan advertising, ya iklan. Kemudian untuk advertising mobile gitu ya. Kemudian ada collaboration, kemudian juga e-commerce. Kemudian untuk digital marketing, search marketing, dan recommendation. Nah, ini bisa kita manfaatkan dari big data. Jadi big data itu sebagai solusi dari berbagai kebutuhan dari ya, banyak pihak gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan social sentiment analysis gitu ya. Kemudian untuk audio video itu juga bisa dilakukan analisis gitu ya. Untuk sensor atau RFID device juga bisa dilakukan analisis, clickstream dan juga Wi-Fi atau BLOS juga bisa dilakukan analisisnya. Kalau misalkan video dianalisisnya itu untuk apa gitu ya? Misalkan untuk penerapan untuk menertibkan gitu ya peraturan lalu lintas misalkan ya. Jadi plat numbering apa saja yang nomor plat apa saja yang melanggar gitu ya lalu lintas. Nah, sehingga bisa dilakukan ya penerapan dendanya gitu ya bisa dilakukan secara otomatis. Nah, misalkan ya kalau di beberapa yang sudah well established gitu ya, salah satunya misalkan di Australia gitu ya. Kalau di Australia itu data di jalan gitu ya itu disimpan ya karena disimpan kemudian dilakukan analisis gitu ya secara deteksi gitu ya secara berkala ya tidak online saat itu juga tapi dia ada beberapa time frame dan nanti dia bisa deteksi misalkan mana saja mobil yang overspeed gitu ya jadi melebihi kecepatan tertentu. Nah, nanti dia akan cari gitu ya, lihat gitu ya dari videonya itu dianalisis plat number berapa, kemudian alamatnya mana, gitu ya, akan dikirimkan surat ke rumahnya gitu. Jadi tanpa kita sadari gitu ya, kita melanggar, kita dapat surat cinta gitu ya untuk membayar dendanya gitu ya. Jadi masuknya mana, offense-nya masuknya yang mana gitu. Masuknya melanggar lampu merah. Lampu merah
waktunya kapan, gitu ya, tanggal berapa, kemudian udah capture videonya, speednya berapa, melanggar lampu merah enggak ya, misalnya lampu merah, waktu kejadiannya berapa, kemudian dia diberikan apa namanya, dendanya sekian ratus dolar, $400 gitu ya, kemudian dikurangi juga poin dari untuk ini ya, untuk poin untuk mengemudinya. Kalau misalkan demerit point dikatakan. Jadi kalau misalkan dia semakin banyak melakukan offense gitu, kalau sampai 10 kreditnya itu berkurang, maka dia akan disuspend ya, tidak boleh menyetir dan sebagainya. Dan itu dilakukan gitu ya, tidak cuma untuk lampu merah, tapi juga yang melanggar kecepatan maksimal, yang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang lainnya juga dilakukan. Nah, itu contoh penerapan gitu ya dari big data, yaitu dari sensor RFID atau device, kemudian diterapkannya di kepentingan lalu lintas, gitu ya, penerapan aturan perlalu lintasan. Itu kemudian ya, kalau tadi ya big datanya sebagai solusi, dia bisa menganalisis gitu ya berbagai data untuk berbagai kepentingan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa saja role-role penting gitu ya, peran-peran penting ya, profesi gitu ya yang penting di dalam big data. Nah, yang pertama adalah deep analytical talent gitu ya. Nah, deep analytical talent ini adalah orang yang dia akan memahami ya teknis mengolah big datanya. Dan kalau dia punya data, dia tahu gitu ya, data ini harus digimanakan gitu ya untuk mencapai tujuan yang diminta misalkan oleh klien. Jadi seorang yang paham teknis mengolah big datanya, kemudian dia memiliki kemampuan analisis yang kuat gitu ya, sehingga ya dia mampu mengolah data yang tadinya mentah gitu ya dari berbagai sumber, sehingga dia bisa hasilkan informasinya. Nah, datanya yang diproses itu baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Jadi kita sudah bisa deep analytical talent adalah orang yang mampu ya, sudah kebayang gitu ya bagaimana ketika dia punya data gitu, bagaimana dia bisa menghasilkan informasi dari data tersebut. Tentunya dia juga harus memahami nanti metode-metode dan algoritma apa saja yang cocok gitu ya untuk diterapkan untuk permasalahan yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah data savvy profesional gitu ya. Kalau data savvy profesional adalah seseorang dia memiliki pengetahuan dasar mengenai statistik dan atau machine learning, dan kemudian dia mampu mendefinisikan gitu ya pertanyaan kunci yang dapat dijawab menggunakan analisis lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi kalau data savvy profesional ini dia bisa saja tidak memiliki kemampuan teknis yang terlalu bagus. Dia bisa gitu ya, tetapi levelnya dia adalah bagaimana dia mampu mendefinisikan apa saja sih yang harus diselesaikan gitu ya. Sehingga ini dia harus memiliki pengetahuan mengenai statistik atau machine learning. Dan yang ketiga, role gitu ya, yang penting di dalam big data secara profesional gitu ya, untuk profesi adalah teknologi dan data enablers atau data big data engineer. Nah, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk
menyediakan infrastrukturnya, gitu ya. Jadi big data ini, ya karena datanya sangat besar, maka harus bisa dijalankan di platform yang mumpuni, gitu ya, yang memang bisa memungkinkan untuk mengolah data yang sangat besar itu tadi. Nah, si teknologi data enablers big data inilah, gitu ya, yang bertanggung jawab menyediakan infrastruktur yang mendukung untuk analisis big data tersebut. Nah, misalkan, ternyata perlu mesin GPU misalkan, ya. Ini dia yang bertanggung jawab. Atau misalkan pakai mesin-mesin khusus, gitu ya. Jadi dia yang mempunyai tanggung jawab untuk itu. Jadi dia yang menyediakan infrastrukturnya. Nah, ini kalau tadi adalah profesinya, 3 role pentingnya, ya. Kemudian sekarang adalah skill-nya. Apa saja skill yang diperlukan, gitu ya, pada big data ini, gitu ya, data era ini. Yang pertama adalah skill memvisualisasikan data. Nah, visualisasi data ini sangat penting, gitu ya, karena quotes bahwa one picture more than 1,000 words itu sangat benar, gitu ya. Kalau kita punya data, gitu ya, yang sangat banyak, tapi akhirnya mampu kita presentasikan dalam bentuk satu lembar slide, gitu ya, satu image, gitu ya, itu akan sangat bermanfaat, gitu ya. Kenapa, gitu ya? Karena kalau kayak misalkan petinggi-petinggi perusahaan, gitu ya, atau petinggi pemerintahan, itu kan bisa jadi nggak perlu, gitu ya, yang detail-detail yang kecil-kecil datanya itu nggak perlu. Yang perlu adalah insight secara keseluruhan datanya seperti apa, gitu ya. Sehingga dia bisa gunakan itu, gitu ya, bisa memahami dengan cepat, gitu ya, apa kondisi dari data secara keseluruhan, dan memahaminya itu dengan representasi data atau visualisasi data yang disediakan, gitu ya, oleh big data nanti, gitu ya, big data timnya. Jadi data visualization. Bagaimana memvisualisasikan data agar mudah untuk dipahami, dimengerti, gitu ya, untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini tidak mudah, gitu ya. Nah, jadi mungkin ya kita juga berpengalaman, gitu ya, kalau kita baca teks banyak, gitu ya, dengan kita melihat gambaran satu slide, gitu ya, satu gambar, gitu ya, tapi ada poin-poin yang lugas, gitu ya, itu akan lebih mudah untuk kita terima dan pahami dibandingkan dengan kita baca teks yang sangat panjang. Merangkum, gitu ya, menjadi sebuah visualisasi data itu adalah sebuah skill profesional yang penting, gitu, dalam big data. Yang kedua adalah tentunya presentation skill, gitu ya. Bagaimana kita mempresentasikan dari data yang kita miliki, gitu ya, agar mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Itu juga penting dimiliki oleh seorang big data profesional. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja structure query language atau SQL itu penting, gitu ya, karena datanya nanti kan bisa saja dari structure data, gitu ya, dari DBMS. Nah, tentu kan untuk retrieve data, gathering data, merge data, gitu ya, menggabungkan dari beberapa tabel, ya kita penting untuk atau memfilter, kita perlu memahami bagaimana query language-nya, gitu ya, SQL salah satunya. Sebenarnya nggak cuma SQL ya, kita bisa
pakai query language ya. Kita memerlukan juga di big data itu memerlukan juga query language. Kemudian yang keempat adalah critical thinking. Nah, ini penting ya, untuk mengerucutkan tadi, gitu ya, memahami apa sih yang diinginkan, apa yang diperlukan, atau apa yang bisa didapatkan dari sebuah data. Atau kebalikannya gitu ya. Kalau misalkan kebutuhan informasinya adalah A, bagaimana cara mendapatkannya agar bisa gitu ya menghasilkan gitu ya informasi yang dibutuhkan tadi. Itu butuh critical thinking. Yang mana yang relevan, mana yang tidak. Sebenarnya, dan kenapa harus ada gitu data tersebut, itu ada memerlukan proses critical thinking. Dan kemudian yang kelima adalah skill-nya mengenai business knowledge atau pengetahuan mengenai bisnis. Nah, ini penting bagi seorang big data profesional. Kalau misalkan dia ingin menyelesaikan permasalahan di bisnis, misalkan telekomunikasi, tentunya dia harus memahami terlebih dahulu gitu ya, bagaimana gitu ya karakteristiknya gitu ya, bagaimana alur dari bisnis telekomunikasi itu, sehingga dia bisa nanti menerjemahkan gitu ya business knowledge itu untuk menerjemahkannya menjadi solusi big data-nya. Atau tadi telekomunikasi, atau misalkan tentang di rumah sakit gitu ya, atau di bidang kesehatan. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya, kalau di bisnis kesehatan itu apa saja sih yang diperlukan. Nah, berarti kan kita harus mengetahui namanya ya salah satunya nanti workflow-nya gitu ya, alur kerjanya di sebuah bisnis tertentu itu harus kita ketahui, ya kita pelajari. Nah, sumbernya dari mana gitu ya? Sumbernya dari tentu saja dari dokumen-dokumen resminya perusahaan, dan juga ditambah nanti dengan wawancara dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian yang keenam, ya, skill profesional yang diperlukan adalah R atau Python programming. Nah, ini penting karena sekarang ya memang banyak yang menggunakan Python gitu ya, dan juga R. Kalau R banyak ya lebih ini ya. Python ini juga sudah sangat tersedia. Kalau mau membangun skill Python programming ini sudah sangat banyak sumber-sumber pembelajaran yang tersedia, silahkan dilakukan saja, dan itu insya Allah sangat bermanfaat. Kemudian yang keenam adalah, ketujuh adalah machine learning. Kenapa? Karena kalau kita punya data, kita juga harus bisa memahami metode gitu ya untuk mengolah datanya seperti apa, gitu ya. Tasnya nanti seperti apa, dan kita harus belajar gitu ya. Salah satunya nanti adalah machine learning. Dan yang ke-8 adalah big data framework-nya. Nanti kita yang namanya framework kerangka kerja gitu ya, itu memudahkan kita untuk ya, melakukan big data analisis gitu ya, atau big data task ya, sehingga kita akan mendapat mempunyai guideline dalam melakukan tahapan-tahapan yang diperlukan di big data analitik tersebut. Nah, itu ya 8 big data professional skill yang diperlukan sekarang ya. Selanjutnya, ini hanya sekedar motivasi gitu ya, gambaran bagaimana ini
big data profesional itu dihargai, gitu ya. Ya kalau berbicara tentang penghargaan, gitu ya, kita tidak bisa pungkiri, gitu ya, apresiasi itu tidak hanya berupa pujian, gitu ya, nah, tetapi juga dalam bentuk penghargaan income, gitu ya, salary. Gitu ya. Nah, ini adalah range ya berdasarkan beberapa sumber, gitu ya. Range income big data profesional itu untuk big data analis itu range-nya antara 4.000 sampai 20.000 dolar per bulan, sedangkan untuk big data engineer itu 6.000 sampai 14.000 per bulan. Ya. Nah ini mungkin saya sampaikan hanya sebagai motivasi gitu ya, bahwa ya kalaupun gitu ya, kalau di Indonesia misalkan belum sampai ke arah sana, tapi tidak menutup kemungkinan kita mencari lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan big data ini di luar Indonesia gitu. Kita bisa sekarang gitu ya dimungkinkan untuk berkiprah di mana saja. Gitu. Dan jangan takut gitu ya untuk melakukan invasi gitu ya ke luar negeri gitu ya. Silakan saja gitu kalau memang kita kompeten untuk hal tersebut gitu ya. Komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik itu bisa dipelajari. Gitu ya. Yang penting kita bisa menguasai gitu ya. Ada 8 skill tadi gitu ya. Mungkin kita bisa expert di salah satu. Itu kita bisa, dan jangan lupa gitu ya, melakukan sertifikasi. Kalau kita ingin bekerja secara global, yang dibutuhkan adalah sertifikasi. Ya. Bagaimana cara kita meyakinkan orang lain bahwa kita memang capable dengan skill-skill big data yang ada, ya lakukanlah gitu ya, sertifikasi sebagai big data profesional. Gitu ya. Nah, langkahnya seperti apa? Apakah harus semua gitu? Tidak harus gitu ya. Lakukan mulai dari yang paling bagi kita misalkan paling mudah dulu, yang mana gitu ya sertifikasinya kita lakukan gitu ya bertahap demi bertahap. Itu ya big data analis gitu ya. Tapi jangan juga ini ya apatis bahwa oh ini kalah big data analis kalah gajinya sama YouTuber gitu. Jangan juga seperti itu. Jadi tetap kita sebagai seorang mahasiswa, nanti adik-adik sebagai mahasiswa informatika gitu ya, tentunya gitu ya akan lebih ya disarankan ya tentunya kan bisa memilih jalur pekerjaan yang sesuai, tapi kalaupun tidak gitu ya tidak masalah gitu ya. Nah, tetapi secara profesional kalau tracknya kita bisa pilih salah satu profesinya misalkan menjadi seorang big data analis. Ya, apa namanya? Ini sekilas motivasi saja untuk menggambarkan bagaimana pentingnya dihadirnya seorang big data profesional di era sekarang. Dan ini ya saya sampaikan lagi di tahun 2020. Saya belum cross check ya bahwa ini terbukti atau tidak gitu ya. Kalau di menurut itpro.co.uk ya, Europe itu membutuhkan gitu ya 346.000 more data scientists by 2020. Nah, kemudian apa namanya menurut itransition.com ya, the future of big data blognya gitu ya, di 2019 KPMG mensurvei 3.600 Chief Information Officer dan teknologi eksekutif dari 108 negara dan mendapatkan fakta bahwa 67%
dari perusahaan tersebut gitu ya, dari petinggi-petinggi perusahaan di 180 negara tersebut struggle with skill shortage gitu ya. Jadi memang struggle dengan skill gitu ya. Dan top 3 skill-nya gitu ya yang paling jarang ternyata adalah big data analytics, security, dan juga artificial intelligence. Nah, ini menggambarkan kebutuhan gitu ya memang ke depan sekarang dan ke depannya big data analytics gitu ya, seorang yang profesional di big data analytics, security dan artificial intelligence akan sangat berpeluang untuk mendapatkan posisi yang bagus gitu ya di sebuah perusahaan. Nah, nanti ini ada lagi ya di huge demand analytic skill, juga dikatakan IBM itu mereka di 2020 itu akan grow ya 28% ya. Dan ini lagi-lagi gitu ya menguatkan gitu ya bahwa big data profesional itu sangat dibutuhkan saat sekarang. Nah, ini yang tadi gambaran ini ya, data scientist shortage in 2020, demand untuk data scientist demand-nya tinggi, tapi ternyata masih kekurangan tenaga profesional yang memang mumpuni di bidang tersebut. Dan ini memberikan kita motivasi melihat peluang-peluang yang bisa kita isi, yang bisa kita persiapkan dari sekarang ini. Selanjutnya ada 3 data trend nanti yang harus kita ketahui gitu ya. Yaitu top benefit ya, yang apa sih gitu ya, kenapa orang itu nanti akan berlomba-lomba melakukan data analitik gitu ya. Karena ternyata gitu ya, dengan melakukan analisis dari big data yang ada, itu akan mengarahkan gitu ya, membuat perusahaan-perusahaan itu bisa melakukan inovasi yang lebih cepat gitu ya, faster innovation cycles, improve business efficiency gitu ya, jadi meningkatkan efisiensi bisnis, kemudian more effective research and development, dan juga bisa meningkatkan service dan produk. Nah, ini di sini gitu ya. Yang kedua, kemudian areanya gitu ya, yang akan meningkat investasinya adalah nanti di sosial media data. Ya, sekarang ya di Indonesia sudah mulai tumbuh gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan penyedia untuk sosial media analisis untuk berbagai kepentingan, untuk kepentingan pemilihan kepala daerah, untuk penjagaan citra perusahaan gitu ya, jadi untuk macam-macam gitu ya, menjaga citra perusahaan itu salah satunya misalkan ada isu-isu yang sensitif gitu ya, yang bisa menjatuhkan sebuah perusahaan gitu ya, itu akan di counter gitu ya oleh ada penyedia jasanya gitu yang memang profesional di bidang itu untuk meredam ya gejolak yang ada di sosial media contohnya. Nah, kemudian nanti ada dokumen teks, kemudian ada clickstream media, video and image, sensor RFID, transaction data, sistem log, dan monetisasi, ya, bagaimana menguangkan ya, datanya, ya. Monetisasi yaitu dengan penyediaan digital platform, dan hasil analisis dan juga data benchmarking.
Itu 3 ininya. Dan yang terakhir ya, adalah challenge dan juga moral issue gitu ya di dalam big data analysis. Yang pertama adalah data privacy. Ya. Sayangnya di Indonesia undang-undang mengenai perlindungan data privacy itu, setahu saya gitu ya, waktu saya masih 2017 itu masih mau digodok gitu ya. 2016 maaf. Di 2016 itu katanya gitu waktu itu di Kementerian Kominfo waktu saya sempat ini ya jadi ya konsultan gitu ya di Kementerian Kominfo itu lagi digodok gitu ya undang-undang mengenai data privacy. Tapi sekarang sepertinya belum gitu ya. Nanti koreksi saya gitu ya kalau saya salah. Apakah saya yang belum tahu gitu ya perkembangan terbarunya seperti apa. Setahu saya undang-undang khusus mengenai data privacy di Indonesia ini belum ada. Gitu ya. Namun di beberapa negara gitu ya, data privacy ini menjadi hal yang sangat penting dan dilindungi oleh undang-undang sehingga orang tidak bisa menggunakan data itu dengan dengan mudah gitu ya. Contohnya misalkan saja gitu ya kayak foto gitu ya. Ini saya ambil contoh gitu ya. Kalau foto, kalau di negara kita mengambil foto orang lain tanpa consent gitu ya, tanpa sepengetahuan dan menguploadnya ke media sosial tanpa izin yang bersangkutan itu tidak masalah. Tetapi kalau di beberapa negara gitu ya, itu kita tidak boleh melakukannya. Gitu ya. Kalau mau foto gitu ya, anak misalkan di sekolah gitu ya, lagi pergi sekolah, foto-foto yang lain gitu ya, teman-temannya ada yang ke capture nih, itu harus di blur gitu ya. Atau misalkan sebelumnya udah izin terlebih dahulu, karena kalau tidak kita bisa dituntut untuk itu. Nah, kemudian perlindungan data yang lain, misalkannya kayak dihubungi via email gitu ya, atau kalau misalkan dia tidak sharing gitu ya dengan sukarela, itu akan bisa mendapat bisa mendapatkan tuntutan gitu ya orang yang melakukan tersebut. Kalau di sini masih terbatas mungkin ya perlindungan terhadap data privacy ini, terbukti dengan banyaknya kasus kebocoran data dari misalkan salah satu beberapa ya tahun lalu gitu ya, beberapa itu kebocoran data dari e-commerce gitu ya, sampai data sebuah e-commerce marketplace gitu ya di Indonesia, di mana data detail gitu ya yang seharusnya konfidensial itu terekspos gitu ya dan diperjualbelikan gitu ya dan itu bisa diakses. Nah, ini kan menjadi hal yang harus menjadi concern gitu ya mengenai data privacy di big data ini. Kenapa? Karena ya mau nggak mau kan semua data itu dikumpulkan, digather gitu ya. Jadi data privacy ini harus tetap bagaimana caranya kita melakukan analisis big data, tetapi data privacy tetap terjaga. Gitu. Nah, nanti ada perlakuan datanya gitu ya secara khusus gitu, apakah nanti pakai skema generalisasi atau yang lain gitu ya, atau proteksi data yang lain. Nah, dan kemudian yang kedua challenge dan juga moralnya adalah cost to be the professional. Nah, mau nggak mau memang big data ini memerlukan cost yang sangat tinggi. Tingginya dari mana gitu ya? Yang pertama dari tenaga ahlinya dulu gitu ya, tenaga kerjanya ya harus dibayar mahal untuk skillnya. Kemudian yang kedua infrastrukturnya juga gitu.
kalau datanya sangat banyak gitu, mau nggak mau harus menyediakan infrastruktur yang memadai gitu. Dan yang memadai itu harganya sekarang tentunya masih belum murah gitu. Ini cost to be professional. Kemudian yang ketiga adalah ya berkejaran gitu ya antara perkembangan teknologi itu sendiri. Teknologinya perkembangannya sangat cepat, harus bisa dilakukan. Dan yang keempat adalah pertumbuhan data yang sangat cepat. Kalau dulu di tahun 2020 itu diprediksi data itu akan bertumbuhnya 2 kali lipat gitu ya setiap 11 detik. Kalau sekarang mungkin lebih short lagi gitu ya time frame. Dan yang kelima ya jadi enormous data growth, dan yang kelima adalah integrity. Gitu ya. Integrity berkaitan dengan data big datanya ini digunakan untuk kepentingan yang baik gitu ya, yang bermanfaat bagi umat manusia gitu ya, atau tidak gitu ya. Dan apakah ada data yang dimanipulasi atau tidak, itu juga menjadi challenge dan moral issue di dalam. Baik ya, selain itu juga ada ini lain gitu, challenge dan moral issue yang lain yang bisa kita diskusikan lagi gitu ya. Ini mungkin saya inikan dulu ya. Kalau ini hanya selingan aja. Maafkan ini. Baik ya, itu mungkin yang terakhir tuh hanya sekedar selingan saja gitu ya. Ada sih kaitannya sedikit dengan big data, tapi lebih ke kaitannya ke lifestyle gitu. Digital lifestyle, di mana sekarang memang mau tidak mau gitu ya pengaruh digital lifestyle itu sangat besar gitu ya pada tiap orang, bahkan anak kecil saja gitu ya. Lebih tertarik gitu ya sekarang native-nya born with technology memang gitu. Sehingga tidak mau gitu ya harus mengikuti dengan. Tapi itu adalah sebuah
moral dan challenge gitu ya dari teknologi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mampu gitu ya, bijak dalam memanfaatkan teknologi. Dan terkait dengan big data ini tentunya kita bisa mudah-mudahan gitu ya bisa termotivasi gitu ya, untuk mempersiapkan diri kita mengetahui tentang big data, opportunity dan tren ke depannya sehingga kita bisa menjadi seorang ya siapa tahu gitu ya dari sini banyak dihasilkan big data profesional dengan skillnya yang luar biasa. Itu saja mungkin dari saya untuk pengantar kuliah Big Data hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh kita berdiskusi. Mohon maaf Bu, mau nanya Bu, Boleh. maksud itu jadi itu maksudnya apa ya? Apa kaitannya video itu dengan dengan mata kuliah ini ya? Yang mana yang barusan? Ya, Oh, enggak. Kaitannya sebenarnya dengan moral ya. Salah satu moral big data gitu ya, challenge isunya kan adalah nanti bagaimana data privacy, kemudian juga nanti di slide yang terakhir tadi ya saya sampaikan bahwa ya integrity gitu ya, harus profesional dan develop teknologi. Tapi sebenarnya selain itu juga nanti ada ininya juga gitu ya. Moral isunya adalah terkait dengan itu tadi, mempengaruhi bagaimana big data itu mempengaruhi sikap gitu ya, pengambilan keputusan dari seseorang juga gitu ya nantinya. Kayak misalkan ya situs ini ya e-commerce gitu. Dia kan ingin e-commerce atau marketplace gitu ya, ingin kan agar orang bisa membeli sebanyak mungkin gitu ya di sana, dan dia melakukan analisis gitu ya dari aktiviti orang di dalam mengakses marketplace tersebut gitu ya. Nah, kemudian tentu dari hasil analisis big data-nya dia lakukan agar orang bisa memberikan penawaran-penawaran gitu ya, agar orang bisa engage terus-menerus dengan marketplace tersebut. Nah, kemudian juga itu marketplace. Kemudian juga kayak misalkan game-game gitu ya, online gitu ya. Itu kan juga sebenarnya sama gitu ya. Dia nggak cuman ya game online gitu ya, dia atau apapun lah yang game-game yang ada di apps kita gitu ya, atau dia akan mengumpulkan data gitu ya, aktivitasnya, aktiviti dari usernya untuk kepentingan apa gitu ya, untuk kepentingan dia melakukan inovasi gitu ya. Kalau dia melakukan inovasi, tujuannya untuk apa gitu ya? Agar orang suka gitu ya, suka terhadap apa? Suka terhadap gamenya. Ketika gamenya itu melakukan pembaruan, orang akan mengikuti terus-menerus. Tetapi kan di sini ada moral isunya gitu ya, dampak yang yang akibatkan dari sana gitu ya, adanya adiktif gitu, ketergantungan dan sebagainya, dan itu mungkin ya tidak bisa dihindari, sehingga ya kita haruslah menjadi bijak gitu ya dalam menyikapi digital lifestyle sekarang ini.
Itu mungkin keterkaitannya. Bisa nangkap nggak? Ya bisa nangkap, Bu. Oke ya. Tuh, jadi sekarang big data analysis itu gitu ya, sudah merambah ke berbagai ya, aspek gitu ya, ke berbagai bidang gitu, sehingga ya itu tadi orang bisa engagementnya itu kuat gitu ya, dengan berbagai macam yang ada. Nah, salah satunya tadi contoh, kalau itu tadi videonya video menang penghargaan CGI terbaik gitu ya, tapi juga ada moral story-nya gitu ya, yang bisa kita ambil khususnya gitu ya untuk anak-anak gitu. Kalau untuk dewasa remaja ke atas itu kan harapannya sudah bisa bijak juga gitu ya, memanfaatkan gitu ya kegiatan. Oke. Yang lain boleh silahkan. Saya ingin bertanya. Namanya siapa? Oh iya, Budi Mangga. Ibu ingat dengan ini, Ibu ingat dengan kasusnya Mark Zuckerberg dan Meta itu, di mana kok Meta ya, Facebook, di mana informasi semua penggunanya nggak mau tahu dari mana, itu dia dikoleksikan dan digunakan secara bebas. Itu menurut Ibu bagaimana ya? Itu kan soalnya kan kayak gimana ya? Kan kedengarannya kan kayak sesuatu yang besar gitu loh, sampai masuk berita dan sampai ada dikenakan sanksi atau apa gitu, disu gitu, nggak tahu bahasa Indonesianya, mohon maaf. Dituntut ya? Ya dituntut. Maaf, saya lebih nyaman bahasa Inggris. Ya, that's fine. Terus gimana gitu ya? Ya, menurut Ibu apakah itu apakah di mana si Mark benar, di mana si Mark salah, dan lain-lain begitulah. Basically point of view-nya Ibu bagaimana melihat kasus itu? Melihat kasus itu ya. Oke. Ya, kalau ini kan kita harus melihatnya dari dua sisi ya. Yang pertama, sebenarnya ketika kita ini kelemahannya kita sebagai seorang pengguna apapun itu ya, apps ya ataupun sosial media, kita itu kan ketika daftar pertama kali itu dengan sukarela. Dengan sukarela, kemudian kita menyetujui gitu ya, poin-poin yang mereka sediakan gitu ya. Dan itu panjang kan. Dan kita lemahnya itu adalah kita berbaik sangka gitu ya. Dengan si pemilik ini berbaik sangka datanya akan digunakan dengan baik-baik saja, padahal gitu ya ada klausul-klausul kalau kita baca detail di mana kita mengizinkan gitu ya Facebook itu untuk menggunakan data kita untuk kepentingan analitik. Nah, harusnya gitu ya, kalau dia hanya menggunakan itu untuk kepentingan analitik, tetapi data detail personal itu tidak dibuka, gitu ya, harusnya dengan kesukarelaan kita, gitu ya, menyetujui, gitu ya, data kita untuk digunakan ketika kita ini ya daftar pertama kali itu, maka harusnya tidak masalah. Gitu. Nah, yang menjadi masalah kan kalau misalkan datanya ini data mentah gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya ini diproteksi, dilakukan generalisir gitu ya. Jadi data kita, detail kita gitu ya, itu tidak digunakan, tapi hanya misalkan saya wanita, umurnya 40 tahun, lokasinya di Bojong Soang gitu ya, profesi dosen gitu. Itu aja misalkan ya. Oh, ternyata saya aktivitasnya kalau di Facebook suka, misalkan ya, sukanya adalah hanya nyimpan foto misalkan, atau hanya baca status teman gitu. Nah, sehingga misalkan dia analisis
gitu ya, dia berikan personalisasi rekomendasi, misalkan ya artikel-artikel, atau saya misalkan suka baca artikel-artikel yang di-share di situ misalnya. Nah, dia lakukan personalisasi, dia offering recommendation dari artikel-artikel, ya harusnya tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah itu kan kalau dibuka datanya itu dengan detail. Dengan detail bahwa, oh saya ini namanya, nama detail saya, kemudian tanggal lahir saya, dan sebagainya. Itu yang menjadi apa namanya, tidak benar gitu ya. Nah, dan itu sih kayaknya ini memang ini ya, agak sulit, posisinya lemah soalnya kita sebagai customer gitu ya, sebagai user, dan kita memang sudah menyetujui gitu ya, dengan kita menjadi pengguna katakanlah Facebook. Itu mungkin kalau kurang memuaskan nanti bisa di ini ya, apa namanya, dicari pendapat yang lain. Kalau menurut pendapat sendiri tadi, menurut Budi gimana? Menurut Ibu sekarang nanya opini. Kalau pendapatmu gimana? Gimana ya? Kalau misalnya menggunakan informasi itu bagaimana ya? Kan seharusnya, apalagi orang kayak Mark Zuckerberg ya, seharusnya kan tahu orang itu kalau misalnya ada terms or condition apa, kan pasti kita skip. Itu seharusnya kayak udah, itu seharusnya yang ini biasanya udah tahu gitu. Biasanya udah tahu gitu. Tapi ini justru dieksploitasi kelemahan kita itu, rasanya kayak kita dieksploitasi kelemahan itu. Nggak apa sih, nggak kayak gimana ya, kayak mungkin lah apa sih, soalnya ekspektasi kita informasi jenis apa yang kitanya itu nggak dikasih tahu mungkin, atau apa gitu. Menurut saya kayak adil tapi nggak adil juga gitu loh. Iya memang ya, karena kita di posisi yang lemah ya, jadi amannya itu kita nggak punya sosial media gitu, amannya sebenarnya gitu ya. Ya, tapi gitu, dia bukan penyanyi Mark lah. Iya betul gitu ya, jadi ini masing-masing ada trade-off-nya, jadi lebih dikembalikan lagi kalau menurut saya ya, kita bijak saja gitu ya dalam menggunakan sosial media. Tidak harus jujur 100% gitu ya, data detail kita isikan di sosial media. Maksudnya detail ininya ya, data pribadinya ya, misalkan tanggal lahir, apa gitu ya, kesukaan, kan ada orang yang ngisi detail banget ya, kesukaannya apa, dan buku yang dibaca apa, political view-nya seperti apa. Nah, harusnya sih kalau menurut saya baiknya tidak dibuka dengan detail semua ya, karena untuk membatasi gitu ya akses apa namanya terhadap data privacy kita. Khawatirnya nanti datanya bisa bocor, bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang punya cruel intention gitu ya. Itu ya, nah ini ya nanti bisa kita diskusikan lagi selanjutnya mengenai yang moral story. Ya, yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Boleh? Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti mungkin saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita bertemu di pekan depan. Kalau ya siap-siap aja. Seandainya nanti ada kuis gitu ya. Kita coba ini kuis online. Lihat ini sendiri.
Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih gitu ya atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu kembali di pekan depan di hari Jumat jam 15.30. Persiapkan dirinya gitu ya. Seandainya nanti ada kuis di pekan depan. Saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada host Zoom meeting hari ini. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.